Halo, halo. Ya, mumpung masih dalam masa pandemi gini ya, saya pengen hari ini mengecek dari mainan-mainan saya yang lama tidak saya mainkan. Ya, untuk kali ini langsung aja ya kita mulai ya. Oke, siap Kak. Iya. Jadi untuk kali ini ya, mumpung mainannya lagi dicekin semua, di sini saya akan membahas mengenai sedikit tentang bagian-bagian dari Nitro RC. Lebih tepatnya ke RCK. Kenapa? Karena sebenarnya RC itu banyak banget, ada Nitro RCK, ada Nitro RCK Nitro pesawat, ada helikopter dan segala macam lah. Untuk kali ini kita bahas Nitro RCK, mobil-mobilan gitu. Kenapa sih? Karena ada juga mobil-mobilan RC itu yang menggunakan baterai itu, jadi pakai baterai itu, pakai baterai yang biasa buat pesawat gitu kan. Nah, di sini kita bahas mengenai yang menggunakan mesin nitro ya. Nah, jadi kita bahas yang pakai mesin gitu. Nah, lebih tepatnya mesin nitro. Kenapa? Mesin ada banyak banget, ada yang pakai bensin gitu kan, ada nggak yang pakai bensin? Nah, contohnya ini. Nah, kalau ini mesin cuman dia tidak nitro. Ini adalah mesin menggunakan bensin seperti motor biasa gitu. Jadi ini bukan mesin nitro, ini mesin bensin. Nah, untuk kali ini kita bahas yang pakai nitro gitu. Ya, siap. Oke, kita mulai. Nah, di sini sebenarnya RCK itu ada banyak. Untungnya di sini saya punya beberapa RCK. Ada yang 1/10 ukurannya, kalau ini 1/8, yang ini juga 1/8. Nah, ini unik. Nah, unik, mobil ini lebih tua dari saya umurnya. Saya sekarang 35 tahun ya, ini lebih tua lagi gitu. Nah, ini baru dalam tahap restorasi atau pembangunan kembali gitu. Nah, ini mesinnya mesin nitro juga. Oke, sekilas ini hampir mirip ya. Ini sama-sama jenisnya. Kalau ini monster truck, kalau ini adalah buggy. Artinya itu mobil yang biasa untuk di medan berpasir gitu, atau yang off-road tapi yang ya. Ya, kayak SUV bisa. Nah, ini kita bahas saja untuk yang ini yang agak gede jadi mudah terlihat ya untuk RC-nya. Ini. Ini adalah mesin Thunder Tiger yang biasa disebut dengan istilahnya sledgehammer gitu. Nah, ini jenisnya adalah monster truck. Monster tapi truck. Monster ukurannya truk atau truk bentuknya monster. Bingung. Ya, yang penting itulah gitu aja ya. Yaudah, untuk kali ini kita bahas bagian-bagian. Jadi kita mulai dari bagian yang pertama. Mobil ini ada bagian bodi. Nah, biasanya dari PC atau polikarbonat yang dicetak seperti plastik kemudian di vakum seperti itu. Nah, ini bodi, kemudian kita ada pin clip. Pin clip ini berfungsi untuk mengunci bodi supaya tidak terlepas. Jadi bodi ini hanya dikunci pakai ini biar kencang gitu. Nah, ini bagaimana cara membuka bodi dari RC car ini, yaitu tinggal kita menarik dari pin clipnya. Satu, tarik aja, ketik yang belakang. Nah, setelah terlepas, kita baru angkat bodinya. Nah, itu seperti ini. Oh, dalamnya banyak banget. Ya, seperti itu. Nah, gini. Ya udah. Ya, ini bagian-bagiannya. Untuk bagian utama dari RC car ini ada beberapa bagian. Yang utama adalah sasis. Sasis itu berfungsi untuk menopang dari RC car tersebut sebagai menopang itu sebagai dudukan tempatnya. Nah, dudukan dari komponen-komponen. Nah, komponennya ada banyak, yaitu ada dari suspensi. Nah, suspensi itu berfungsi untuk apa? Supaya ketika mobil ini berjalan di medan yang nggak rata, itu
itu biar nggak ajrut-ajrut gitu, biar enggak. nggak terbang-terbang gitu kan. Nah, supaya iya gitu. Lah itu fungsinya dari suspensi atau shock breaker. Lah di sini dia menggunakan 2 shock breaker kalau orang bilang ya, shock absorber gitu untuk menyerap guncangan. Nah ini ya dari suspensi ada satu shock breakernya ada 8 kalau nggak salah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini suspensi supaya jalan mobilnya rata. Terus ada roda, kemudian ada mur pengunci rodanya di sini gitu ya. Biar rodanya nggak lepas gitu. Nah di dalam roda ini dia supaya nggak berputar sendiri, di dalamnya ada hex itu sebagai pengunci supaya ketika mobil ini mesinnya berputar maka roda ikut berputar gitu lah, supaya nggak lepas keluar, dikunci pakai mur ini. Ya kan udah kunci pakai murka karena itu. Betul. Nah, itu ya. Sasis ada di sini, ada rangka utamanya. Di sini ada suspensinya. Di sini ada roda. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam lagi. Di roda itu ada shaft yang berfungsi untuk menghubungkan putaran. Jadi biar nyambung putarannya menuju ke roda. Ada shaft. Kemudian shaft ini masuk ke transfer case. Nah, transfer case di sini untuk menyambungkan supaya roda depan juga ikut berputar, roda belakang juga ikut berputar. Depan belakang muter semua. Itu yang dinamakan dengan 4 wheel 4 wheel drive gitu. 4 wheel drive. Iya, itu 4 WD. Nah, ini. Nah, itu kemudian supaya transfer case ini bisa berputar, maka dia harus dihubungkan dengan mesinnya. Ya enggak? Kalau nggak terhubung ya dia nggak ikut muter. Gitu kan? Nah, di sini kita balik lagi. Ya. Di sini ada yang namanya main gear atau gear utama yang berfungsi untuk apa? Menyambungkan dari putaran mesin menuju ke transfer case gitu kan. Nah ini, nah di sini apa? Nah ini untuk bahan bakar nanti ya, penjelasannya nanti ya, kita baru bahas dari bagian-bagian sasisnya dulu. Nah ini main gear, kemudian main gear ini dapat engine nitro itu sendiri gitu. Nah jadi kalau mesinnya berputar maka putarannya akan disambungkan oleh main gear menuju ke penggerak utamanya gitu. Nah ini tadi mesin berputar disambung ke transfer case gitu kan, iya enggak? Nah untuk bisa menggerakkan mesin ini kan kalau mau jalan kan mesinnya harus digas gitu. Nah sedangkan sendiri gas itu dari remote. Ambilin remote-nya, mana remote-nya yang gede. Nah ini adalah remote dari mobil ini. Di sini saya pakai Futaba T4PV ya. Ini receivernya juga Futaba T4PV di sini lah. Apa itu receiver gitu kan? Jadi gini, ketika ini dihidupkan maka transmitter, ini namanya transmitter radio, sering dibilangnya gitu. Ketika ini digas, maka ini akan memancarkan gelombang kemana gitu kan? Ke dalam antena yang nanti diolah oleh yang namanya receiver atau penerima. Lah penerima ini bisa hidup ada kalanya dari mana? Kalau di dalam mobil ini dihubungkan dengan baterai. Nah itu adalah bagian elektroniknya. Baterai menghidupkan receiver, baterai menghidupkan servo inilah nanti yang akan menggerakkan dari gas dari mesin nitro itu. Nah mari kita coba aja. Nano, ambilin baterai yang warna biru. 1. Nah ini ada baterai lipo di sini saya pakainya. Kemudian sebelum kalau mau menghidupkan mobilnya itu kita hidupkan transmitternya dulu. Kita nyalakan dulu sampai nyala stabil ya. Baru kita hidupkan
mobilnya gitu. Jangan mobil dulu, tapi remote dulu. Paham ya? Paham. Nah ya, terus kemudian kita nyalakan mobilnya. Di sini saya taruh baterainya di sini supaya aman. Tapi sebelum itu di dalam ini sudah ada ubeknya atau penurun tegangan, ben enggak kebesaran gitu. Lah ini kita pasang baterai. Agak repot kalau nitro itu. Repotnya apa? Repotnya banyak banget yang harus dipersiapkan. Tidak hanya kayak elektrik, baterai, cas, pasang, selesai. Itulah kalau di yang pakai baterai elektrik gitu. Kalau nitro banyak, cuman ya ada kelebihannya sendiri nanti. Gitu enggak repot. Enggak. Nah, ini udah nyala. Ketika kita gas, maka servo ini bergerak, ya, bergerak mengikuti dari perintah tangan kita seberapa banyak gas yang akan kita berikan. Nah gini, nek gitu. Ini narik gasnya di karburator. Ini namanya karburator mesin nitro itu. Nah ini. Nah kemudian kalau kita belokkan, ya, elektronik ini akan menggerakkan dari roda yang bagian depan gitu. Paham nggak cara kerja? Paham. Nah kemudian untuk maju mundur, jadi mobil ini bisa maju dan bisa mundur dengan menekan ini. Nah servo yang ini akan ya kan harus nyala dulu gitu. Nanti kita nyalain nggak? Iya, Nyalain sekarang. Yaudah. Nah itu bagian-bagian dari RC car-nya. Jadi ada sasis, ada suspensi, ada penggeraknya, ada mesinnya, ada elektroniknya. Jadi elektronik itu yang menerima dari remote gitu. Enggak? Nah, tuh. Nah, kemudian untuk menyalakannya harusnya bagaimana? Untuk sebelum menyalakan kita harus melakukan persiapan. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Nah, sebelum itu saya matikan dulu untuk perangkat-perangkatnya. Kalau mematikan, kebalikan. Mobil dulu, baru remote. Nah, aman gitu. Jadi untuk saat ini kita nyalain aja apa ya? Penasaran nggak nyalainnya? Ya udah nyalain. Nah, untuk menyalakannya persiapannya apa aja? Tolong ambilin bahan bakarnya. Bahan bakarnya kalau mesin nitro itu pakai metanol atau nitro yang kita beli gitu. Kalau yang berapa persen gitu kan. Kalau saya lebih suka pakai yang oplosan karena apa? Di mesin lebih dingin, nggak panas. Mesinnya nggak panas. Kecuali untuk kompetisi ya. Naik kompetisi atau balapan gitu baru pakai yang bahan bakarnya bagus banget gitu. Nah, sama untuk yang alat masukin itu gitu. Nah, kita harus juga persiapannya ada starter untuk memutar. Oh iya, starter ada beberapa jenis, kita harus pakai yang kayak gini. Karena tolong ambilin box kuning yang ada di kamar, oke? Nah, ini yang untuk masukin bahan bakar, tolong ambilin. Bahan bakar yang suntikan itu loh, di bawah. Mau bapak kaca. Karena ini bahan bakar gitu. Bahan bakar, ini alatnya kalau saya pakai suntikan jadi lebih terarah gitu. Bukan yang pok kuning. Nah, starter sendiri kalau saya pakai yang seperti ini nanti ada lagi diambil ya. Tetapi ada juga yang modelnya pakai seperti ini. Ini beda lagi. Kalau ini nggak bisa mundur. Ini nggak bisa mundur ya. Nah, sebentar. Kita sama pas dulu. Nah ini, seperti ini. Untuk starternya yang ini bagaimana? Nggak pakai seperti ini, nggak pakai seperti itu, tapi dia pakai tarik gitu. Ini untuk starternya gitu. Seperti mesin diesel itu, genset. Gitu. Ini starternya di sini. Gitu, caranya. Oke, coba kita pakai yang ini ya. Oh iya, starternya ada yang seperti ini. Ini yang aftermarket dari Aligen, dari merek Aligen. Dia pakai sebenarnya ini untuk bawa helikopter,
untuk helikopter nitro, tapi ini bisa juga dipakai untuk RC car ini gitu. Kan biasanya buat RC car. Baterainya yang belum dicas, nanti kita pakai ini aja. Apa ini pakai baterai? Iya, dalamnya ada baterai gitu. Nah, ini Jadi bukan pakai enggak pakai aki. Nah, ini ada hex-nya. Hex itu sebenarnya kunci L. Nah, ini kita taruh sini kalau yang ini gitu. Baru kita pencet tombolnya. Set gitu. Ini sama fungsinya. Udah taruh samping sana lah. Akinya bawa sini. Nah, ini kalau ini saya pakai aki. Jadi biar apa? Biar hemat. Kakak, tolong bantuin. Udah? Nah, untuk starternya jadi nanti. Ayo kita reng. Jadi buat bukan apa itu kok. Ya, jadi gini contoh. Caranya starter. Berarti kita persiapan harus ada starter. Nah, kita lepas dulu. Tapi sebelum itu kita isi bahan bakar. Berarti nanti ini bahan bakarnya Caranya kita ambil aku bahan bakar secukupnya nanti. Ya, bukannya gimana sih? bahan bakarnya ini dari metanol sama kastor sama campuran dari nitro. Kastor oil gitu. Nah ini secukupnya. Semakin banyak maka ini akan semakin lama gitu. Kemudian setelah bahan bakar masuk, kita juga harus membutuhkan yang namanya igniter. Igniter artinya? Igniter itu berfungsi untuk apa? Igniter itu berfungsi untuk menyalakan yang namanya busi. Kalau nitro, mesin nitro itu harus ada busi pijarnya, kayak mesin diesel. Businya kayak apa? Seperti ini. Nah, ini Kecil banget ya? Ini busi. Nah, busi itu bagaimana cara kerjanya sih? Jadi gini. Nah, ini busi, saya lepas ambilin. Nah, caranya gini, ambilin baterai yang kuning no. Ini ada seperti ini, ada plus ada minusnya. Kemudian kita pasang baterainya. Kalau ini saya pakai yang seperti ini, igniter banyak jenisnya. Kemudian ini kita tempelin seperti ini. Jadi ada plus ada minus. Jadi ketika ini dinyalakan maka kita tunggu sampai ininya standby, stabil. Nah, maka busi itu akan menyala seperti itu, membakar bahan bakar. Seperti api. Jadi supaya bahan bakarnya bisa terbakar di dalamnya. Ya bisa apa itu namanya gerak. Bisa nyala mesinnya. Nah itu busi. Nah, Nanti jadi panas enggak? apanya? Businya. Businya panas. Ini mesinnya hampir sama. Berarti Jadi- jangan sampai businya panas ya? Ya nggak apa-apa. Ini kita pasang igniternya, dapat body. Ini body atau body apa yang bisa nyalurin listrik. Pakai yang mau kita ini. Kemudian ini pasang businya. Businya ada di dalam kalau ini. Udah. Baru kita persiapkan, udah ada igniternya sudah siap. Tinggal kita nyalain kembali remote. Kita nyalain remote. Udah nyala. Kita nyalakan RC car-nya seperti itu ya. Kemudian caranya kita pompa bahan bakarnya dulu menuju ke dalam mesin. Dipompa. Cara pompanya itu ini dipencet, maka bahan bakar akan mengalir lewat selang. Nah ini kelihatan. Udah, kalau sudah sampai situ baru kita nyalakan. Caranya gimana? Kita pasang dulu ini, kemudian kita pasang ini.
untuk cek ya. Oke, kita nyalakan igniter sampai dia merah, nyala terus. Nah, oke. Lalu kita kenapa nggak bisa? Ternyata agak sedikit digas harus. Kita nyalain lagi igniternya. Igniter siapa? Berarti kalau itu dinyalain ini ikut muter ya? Iya, makanya hati-hati tangannya. Oke. Udah, ini kita nyalain sedikit. Ini untuk ini sebenarnya ada filternya, cuman filternya nggak dipasang. Kenapa? Kotor banget. Harusnya ada filternya di sini. Nah, itu cara menyalakannya seperti itu. Nah, setelah selesai bagaimana? Juga nggak boleh sembarangan. Harus ada perawatannya. Perawatannya apa? Mundurnya ke priwe. Ini tadi kan mundurnya ini ada persneling mundurnya gitu kayak mobil. Gelek. Nah, ini transmisinya manual bukan otomatis. Ya, gitu. Nah, ini setelah selesai sebenarnya ada perlakuan khususnya, nggak boleh sembarangan supaya mobilnya nggak rusak. Caranya gimana? Ya udah kita matiin dulu ya. Caranya kita matiin mobilnya dulu. Mumpung ceknya udah selesai, kita matiin, kita lepas baterai, mobil udah mati, baru remote dimatiin. Iya. Taruh sana. Ya, oke. Tanda mobil mati itu bagaimana? Mobil mati. Ini kalau digerakin, ininya lemes. Ininya bisa digerakkan menggunakan tangan. Gitu. Nah, enggak, cuman ini aja. Ini kan panasin ini, Dok. Gitu. Udah? Kita pertama yang kita lakukan adalah lepas baterainya, keluarkan dari mobil, jangan terus ditaruh di dalam mobil gitu. Nanti rusak baterainya, lupa gitu kan. Kita keluarin baterainya, tutup kembali gitu. Udah, ini igniternya kita lepas atau mau taruh situ, yang penting aman gitu. Kita pasang kembali klipnya. Kemudian bahan bakar yang tersisa kita keluarkan coba pakai alat yang tadi. Nah, untuk yang memasukkan bahan bakar tadi, ini kita sedot bahan bakarnya biar tidak mengendap di tangki. Kalau mengendap di tangki menggumpal, bisa jadi tersumbat, nanti malah bahan bakarnya nggak bisa masuk ke dalam mesin. Caranya keluarinnya dari mana? Kok dari sini? Bukan, jadi ini disedot dari yang bagian keluaran, disedot
Dah. Taruh sana. Bahan bakarnya sekalian. Nih. Nah. Kemudian lap sama tisu. Nanti bawa sini sekalian, oke? As pelan-pelan. Nah ini kita harus adalah tisu. Setelah kita pakai kan biasanya mobilnya kotor. Nah kita lapin dari oli yang menempel kah, dari kotoran-kotoran yang menempel kah, itu kita harus bersihkan supaya apa, mobilnya itu nggak kotor. Kalau kotor itu bisa menimbulkan karat. Kalau karatnya muncul nanti bisa cepet terus. Nah, ya udah, kita bersihkan karena ini jarang dimainkan, baru ini dinyalain gitu. Jadi ini masih cukup bersih. Udah, itu aja. Jadi bagian-bagiannya tadi ya ulangi lagi ya, ada sasis, ada suspensi, ada roda, ada penghubung putaran, ada transfer case, penghubung putaran mesinnya dari main gear ya, main gear. Kemudian di sini ada engine nitronya. Nah ini nih engine nitro. Ada elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan antara remote dengan mobil remote-nya gitu. Nitro, cara menghidupkannya bagaimana tadi, yaitu yang pertama isi bahan bakar, kemudian ignitor dinyalakan, kemudian di starter gitu. Oke, siap? Paham nggak? Mungkin untuk itu aja. Nanti saya lanjut untuk ngecek mainan saya yang lain. Terima kasih sudah menonton.